Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Sahabat iman yang saya cintai karena Allah, sama-sama kita wajib bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk berkumpul kembali melaksanakan ibadah yang wajib hukumnya, yaitu thalabul ilmi. Semogalah apa yang kita lakukan ini dapat manfaat bagi diri kita dan keluarga, dan kita diberikan ridho dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam materi. Minggu lalu kita bicara tentang bookingan rumah di surga. Surganya disebut dengan husnul ma'ab dan rumahnya disebut dengan masakinat thayyibah. Kemarin landasan kita bisa membooking rumah di sana adalah surat 34 ya, ayat 37 kemarin yang bunyinya wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukanlah harta dan anak-anakmu yang bisa mendekatkan diri kamu pada aku sedikit pun, kata Allah begitu. Tapi amalan solehah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda, dan mereka mendapatkan tempat yang baik, tempat yang tinggi, ghurfah di surga. Lalu ada beberapa hadis Nabi yang kira-kira mendekati booking nih. Contohnya misalnya ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jasa. Dunia itu tempat beramal, akhirat tempat dibalas. Kemudian ada hadis lagi yang bunyinya ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang, panennya di akhirat. Lalu ada lagi informasi dari Nabi Ibrahim kepada Rasulullah ketika Rasulullah Mi'raj, bahwa Nabi Ibrahim pernah kirim salam pada umat Muhammad. Salam untuk umatmu semuanya Muhammad, dan kabarkan pada mereka bahwa surga itu debunya harum dan airnya sejuk. Tapi surga itu qi'an, kosong dan datar. Adapun girosaha, pohon-pohonnya surga itu bisa ketanam di situ kalau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, inilah yang kita sebut sama-sama sebagai pemasaran tempat. Surga itu kosong, bisa ada isinya sesuai dengan amal kita, yang ditandai dengan kalau kita ngomong subhanallah aja sekali, maka Allah langsung menanamkan pohon untuk kita satu. Bagaimana kalau kita sepanjang hari 100 kali, kemudian sepanjang hidup kita bicara begitu, pasti kita akan dapat kebun atau pohon-pohon yang luasnya seluas luar biasa ya. Jadi itu adalah kemurahan Allah buat kita semuanya. Nah, kemarin kemudian kita berikan contoh-contoh amalan yang bisa membooking rumah di surga. Di antaranya adalah salat sunnah ya. Pertama beriman dulu pada Rasulullah dengan jihad dan hijrah ya. Yang kedua salat sunnah, contoh-contohnya jelas. Bahkan udah ada yang mengamalkan, katanya sehari habis maghrib 20 rakaat menjelang isya ya. Tahu siapa yang udah ngawalin. Dan yang ketiga adalah amalan lisan, yaitu membaca Al-Ikhlas 10 kali akan dapat istana, dan membaca doa masuk pasar. Intinya pokoknya jangan jadi pedagang yang curang. Maka malam ini kita lanjutkan lagi amalan apa lagi yang bisa membooking rumah di surga itu, yaitu masuk dalam bab memakmurkan masjid ya. Sebetulnya memakmurkan masjid itu artinya, kalau arti kasarnya gini, meramaikan masjid. Jadi masjid itu nggak boleh sepi. Karena Rasulullah pernah berpesan begini, sayati ala zamanin
sayati 'alan nasi zamanun. Kelak akan ada zaman di satu masa untuk manusia di mana satu, la yabqa islama illa ismu. Tidak ada Islam kecuali cuma namanya aja. Jadi Islam itu cuma namanya aja. Ini terjadi waktu Spanyol dijajah sama Islam. Ya, Rusia 600 tahun, kemudian ada perang salib kan. Perang salib itu menghasilkan Islam kalah. Nah, sejak itu sampai sekarang orang-orang di Spanyol itu kalau ditanya soal Islam udah nggak ngerti apa itu Islam gitu. Padahal dulu 6 abad Islam itu. Nah, Rasulullah bilang, la yabqa islama illa ismu. Nanti akan ada masa di mana tidak ada Islam lagi kecuali namanya aja. Banknya bank syariah, sekolah-sekolah Islam, tapi Islamnya kosong. Kedua, la yabqa qur'ana illa rasmuh. Tidak ada Quran kecuali tulisannya aja. Karena nggak ada orang yang ngamalin Quran. Jangan kan ngamalin, paham aja enggak. Paham Qurannya enggak, sehingga makin beku Islam itu. Nah, yang ketiga, wa ma sajiduhum amiratun, terus dan masjidnya megah-megah, tapi wa qarabun minal huda, kosong dari hidayah. Nah, ini kenapa dia kosong dari hidayah? Karena orang-orangnya nggak ada yang ibadah ke masjid. Masjid itu cuma jadi komplek wisata rohani. Di kita udah di Tangsel nih, bukan di Tangsel, Depok ya, Masjid Al-Mahari, punyanya Dian Al-Mahari itu, Masjid Kubah Emas. Itu waktu baru dibangun, kan yang nengok ke sana bis-bisan tuh dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, hanya untuk nengok masjid. Baru-baru sholat sunnah, nengok masjid, foto-fotoan itu. Nih, itu ketahuannya sekarang seperti itu. Apalagi tempat lain, ya, Bandung, Al-Jabar, lalu Semarang ada masjid gede tuh yang kayak Madinah tuh, ya, kemudian di mana tempat. Jadi memakmurkan masjid artinya mengisi masjid itu. Dan syarat untuk memakmurkan masjid itu dalam Quran ada 4. Jadi orang kalau disebut memakmurkan masjid mesti punya 4 syarat nih. Syarat pertama, dia beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi gini Pak, beriman pada Allah dan hari akhir itu sama dengan kita dengar gini, yu'minu billahi wal yawmil akhir, sama dengan yu'minu billahi wa rasulih, beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya gini, sebetulnya kata-kata beriman pada Allah dan hari akhir itu adalah rukun iman semuanya. Kalau kita disebut beriman pada Allah dan hari akhir, beriman pada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada Rasulnya, pada hari akhir, pada kodok dan kodar itu. Jadi komplit. Nah, pertama itu syaratnya. Jadi orang disebut bisa memampukan masjid kalau dia beriman pada Allah dan hari akhir. Orang beriman lah. Yang kedua, dia tetap sholat. Sholatnya nggak pernah lepas. Yang ketiga, dia zakatnya fa'ilun, bayar zakat. Yang keempat, dia nggak takut sama siapa-siapa, terkecuali dia hanya takut pada Allah. Nah, orang yang seperti ini yang sanggup makmurkan masjid. Di luar orang ini pasti munafik. Masuk masjid, sholatnya paling khusyuk, sholat sunnah berkali-kali, tapi di rumah nggak pernah sholat sunnah. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita mau jadi orang yang makmurkan masjid, mesti punya 4 syarat ini. Dan kalau orang udah sanggup, udah berhasil memampukan masjid, Rasulullah berkata, orang kayak gini nih hatinya tuh ngikat sama masjid. Rajulun qulubuhu mu'allaqatun fil masajid. Nempel. Gampangnya gini. Malam-malam di rumah jam 2 terbangun karena hujan deras. Yang kita pikirin masjid. Bocor enggak masjidnya? Lalu kita susah-susah pakai payung ke masjid, cuma kontrol bocornya aja. Nah, itu orang yang hatinya udah nempel sama masjid. Jadi di masjid ada siapapun misalnya itu ya. Misalnya kita tahu kita musuhan sama orang. Saya musuhan sama Yus. Yus pernah ke masjid, sholat, saya juga ke masjid. Karena Yus saya musuhan sama dia, saya mikir, ada Yus, saya nggak mau ke masjid. Maka itu orang tuh munafik. Hati-hati. Jadi kalau emang udah nempel sama masjid, apapun nggak takut dia, terkecuali sama Allah takutnya.
Nah, 4 syarat ini Bapak bisa lihat di At-Taubah ayat 18. Buka. Surat At-Taubah ayat 18. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahu, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya, man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Terus wa aqamas shalah, dan dia tetap mendirikan salat, menegakkan, ya, bukan mendirikan, menegakkan salat. Terus wa ataz zakah, dan dia tetap membayar zakat. Terus walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut pada siapapun selain kepada Allah. Nah, maka Allah menjanjikan ulaika an yakunu minal muhtadin, mereka itu orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kemarin sempat saya singgung memakmurkan masjid itu ada 3 macam. 1, membangun masjid. 2, memelihara masjid. Dan 3, menyempurnakan ibadah di masjid. Maka marilah kita bahas itu, ya. Pertama, membangun masjid. Membangun masjid digolongkan sama Rasulullah ada 3. Orang yang bangun masjid yang dapat rumah di surga itu, pertama, orang yang bangun masjid yang di masjid itu disebut nama Allah. Artinya ada azannya, ada bacaan Qur'annya, ada sholatnya. Nah, ya percuma dong kalau Bapak bangun masjid tapi nggak dia apa-apain masjidnya, ya kan? Artinya begitu. Lihat hadis nomor 1, ya, hadis nomor 1, lihat dari Umar bin Khattab, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yuskaru fihi ismullah. Nah ini, barang siapa yang membangun masjid yang di dalamnya disebut nama Allah, ya kan, banallahu lahu baita fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Terus pertanyaannya, siapa yang sanggup bangun masjid? Lalu kita berkata, boleh nggak kolektif? Boleh kan? Boleh. Bapak batu batanya, Bapak catnya, Bapak gentengnya, pasirnya, terkumpullah 1 miliar gitu kira-kira, ya. Nah, maka ini dijanjikan juga Rasulullah, barang siapa yang bangun masjid walaupun sebesar rumah burung, tetap Allah balas dengan rumah di surga, ya. Jadi itu janjinya seperti itu. Maka lihat lagi hadis nomor 7. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, lihat, man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid lillah, karena Allah. Jadi bukan karena orang tua, karena apa, mau dipuji orang, ya, karena Allah. Terus lihat, kamafhasi qatatin au asghara, walaupun sekecil sarang burung atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitam fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi bedanya kita nyumbang ke masjid cuma 1 batu bata dengan kita nyumbang makanan ke orang. Kalau bangun ini ke masjid ini, batu bata 1 ditempel di masjid nih, selama belum rusak, jariah buat kita tuh. Jariah kan? Paling ngalir terus. Jadi sekarang misalnya Bapak bangun ini Nurul Iman nih, batu bata pernah nanam di situ lah, 10 batu bata. Selama itu belum rubuhkan lagi gempa, masih dipakai manfaatnya, maka pahalanya ngalir terus. Bapak meninggal, ngalir terus. Dan itu ujungnya nanti Bapak masuk surga itu ada rumah. Lalu Bapak tanya sama Allah, ini rumah, kok saya dapat rumah nih? Loh, kamu bangun Nurul Iman kok saya sedikit nyumbangnya? Itu janji saya, kata Allah begitu. Jadi Bapak ngototnya nggak pengen dapat rumah gitu di surga. Allah juga ngotot ngasih rumah.
karena kebaikan Bapak ketika bangun masjid walaupun cuma batu bata. Ya, gitu ya. Kedua. Ketiga, kata Rasulullah, orang yang bangun masjid orang yang membangun masjid, artinya dengan hartanya itu, maka akan dibangunkan istana di surga. Istana sekarang ini ya. Coba lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4 dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingin membangun sebuah masjid. Dengan catatan nih, Utsman ini orang kaya ya Pak ya. Namun orang-orang tidak menyukai hal itu dan mereka senang untuk membiarkan masjid itu apa adanya. Lalu Utsman berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangun istana di surga untuknya. Kalimatnya begini, man bana masjidan lillah banallahu lahu qasra, bukan lagi baitul, qasra fil jannah. Jadi tapi syaratnya begini nih Utsman ini kan sebenarnya orang kaya. Orang-orang takut kalau Utsman bilang, ini masjid saya rehab nih. Ini apa rehab nih? Orang-orang takut Utsman disembah sama orang lain. Makanya nggak suka orang-orang. Udahlah jangan Utsman, jangan dibangun masjidnya. Kalau mau kita bareng-bareng. Utsman orang kaya Pak, orang kaya. Sampai sekarang Utsman bin Affan tuh punya bank di Mekah dan Madinah, dan sahamnya ngalir terus. Sumurnya masih ada. Utsman bin Affan nih, orangnya udah mati, saking kayanya dia gitu. Kebun kurmanya pernah dihibahkan itu, tetap balik keuntungannya, balik lagi, wakafnya di mana-mana. Sampai sekarang Utsman nih, makanya dia pengen bangun, pengen rehab yang besar. Orang-orang bilang enggak. Utsman bilang, ini lillah karena Allah. Maka aku dengar Rasulullah berkata, barang siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, akan Allah bangunkan istana di surga. Bapak tinggal pilih. Mau yang pertama tadi, yang Bapak bangun masjid tapi meyakini bahwa nanti masjid itu harus dipakai, disebut nama Allah, ada azannya, ada apa. Berarti Bapak selain bangun juga memakmurkan masjid itu gitu loh. Pertama. Yang kedua, Bapak bangun masjid dengan modal dikit, modal kecil, yang penting nempel di masjid itu, entah beli kabelnya, beli apa gitu. Kedua. Yang ketiga, Bapak bangun masjid borong sendirian kayak Utsman bin Affan. Kalau borong sendirian ya istana hadiahnya, ya kan? Masa borong sendirian sama rumahnya mah yang batu bata tadi. Istana kalau mau. Nah, pilih yang mana? Terserah ya. Itu memakmurkan masjid dari langkah membangun masjid. Ya. Saya kira semua dari kita udah kali ya. Itu yang Bapak masukkan kotak amal jari Jumat itu juga buat bangun masjid. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak udah punya rumah di surga. Amin. Jangan coba-coba merencanakan mewarisi rumah itu untuk orang lain ya. Berarti neraka dong. Neraka dong ya. Buat dipakai sendiri rumahnya. Nah, kemudian memakmurkan masjid juga termasuk memelihara masjid itu. Jadi memelihara itu begini. Memelihara mengisi isinya fisiknya. Menambah-nambah mikrofonnya, nambah-nambah lampunya, AC-nya, fisiknya. Juga membersihkannya. Jadi kan ada yang kotor, fisiknya itu dibersihkan, dirapikan, ada yang miring-miring diluruskan, termasuk memakmurkan masjid. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2, lihat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man akhraja azan minal masjidi banallahu lahu baitam fil jannah. Siapa yang ngeluarin kotoran dari dalam masjid, maka Allah akan membuatkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh membiarkan masjid kotor gitu loh. Masjid misal, dan kalau ada seruan misalnya, kalau orang kayak saya mungkin agak susah ya untuk memenuhi surat itu karena saya udah pincang-pincang begini. Ayo kita hari Minggu kumpul untuk kerja bakti bersihin masjid. Ikut Pak. Karena termasuk memakmurkan masjid dan termasuk orang yang hadiahnya rumah di surga. Gitu ya. Jadi sekecil tubuh Pak. Iyalah. Pokoknya ada sesuatu yang nggak beres di masjid,
kita langsung turun tangan dengan keahlian kita terutama. Misalnya gini, ada Pak Iskandar tuh ahli listrik. Nah, dia berusaha untuk membetulkan listrik di masjid itu supaya nggak korslet gitu. Lalu ada juga orang yang memperingatkan, itu AC di Nurul Iman tuh listriknya loss dari PLN loh. Ayo dibetulkan lagi. Itu termasuk mengeluarkan kotoran dari dalam masjid. Apalagi orang yang ngepel, bersihin WC-nya segala macam itu. Jadi merebot itu jangan diremehkan, Pak. Karena termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid secara fisik langsung gitu, ya. Itu langkah kedua dari memakmurkan masjid. Langkah ketiga adalah orang yang menyempurnakan ibadah. Orang yang begini ini udah sering ke masjid, dia punya ilmunya tinggi mengenai ibadah itu. Jadi kalau ada orang yang misalnya beribadahnya salah, dipanggil, diterangkan yang benar gitu. Ada orang baca Quran di masjid nggak sempurna atau terlalu tinggi suaranya, diperingatkan, rendahkan suaranya gitu, dibetulkan tajwidnya. Nah itu termasuk daripada orang yang memakmurkan masjid dalam langkah menyempurnakan ibadah. Dalam hadis yang mau dibaca ini, contohnya adalah orang yang ngisi saf yang kosong. Ya, coba hadis nomor 11. Dari Sa'id Al-Makburi, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sadda furjatan fi saffin, rafa'ahu Allahu biha darajah, wa banalahu baitan fil jannah." Barang siapa yang isi kekosongan dalam saf, maka Allah akan mengangkatnya dengan amalan tersebut 1 derajat dan membangun untuknya rumah dalam surga. Jadi jangan bercanda, kan sering bercanda begini. Kalau ada saf kosong mesti diisi, karena kalau nggak diisi ada setan. Lalu orang lain bilang, nggak apa-apa setan di situ, berarti udah hisap, udah ikut sholat, udah hisap. Jangan itu. Justru gini, kalau saf kosong, secara fikih yang wajib ngisi kekosongannya orang saf belakangnya, bukan saf samping, Pak. Jadi jangan coba-coba jalan nyamping gitu untuk ngisi kosong, nggak. Belakangnya. Kalau belakang udah nggak ada, ya udah. Begitu lihat ada saf kosong, langsung isi. Saf kosong langsung isi. Gitu ya. Nah itu Allah bilang kalau bisa menyempurnakan itu, karena gini, barisan yang sempurna. Bapak jenderal militer nih, semua anak buah suruh baris depan Bapak. Tentu Bapak kecewa atau akan marah sebagai komandan kalau lihat ada yang kosong. Karena Allah senang dengan burhan marsus ya, barisan yang kompak gitu. Jadi di masjid juga begitu. Kalau misalnya ada jamaah sholat, dia mesti rapi. Makanya imam memperingatkan, "Sawu sufufakum fa ini tasawwufaya min tamamis sholat." Ya, kesempurnaan sholat didapat dari lurus dan rapatnya saf. Saf udah lurus baru mulai sholat. Nah itu juga. Jadi kalau dari kosong, bisa aja orang kosong tuh karena apa? Karena orangnya tuh berhadas, kentut, dia wudhu lagi, kan kosong. Nah wudhu Bapak isi, kalau Bapak di belakangnya. Sehingga yang ditinggalkan Bapak itu mesti diisi juga sama yang lainnya. Itulah orang-orang menyempurnakan ibadah. Dan itu balasannya derajatnya naik 1 tingkat. Kemudian Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Semoga kita semua dapat ini, amin. Ya Rabbal alamin. Udah? Sampai bab memakmurkan masjid, ada pertanyaan? Ustaz, ini yang terakhir ini mungkin maksudnya ini mengisi kekosongan, berarti dalam kegiatan ibadah di masjid ini ada orang yang bisa menggenapkan gitu ya, mengisi kekosongan di sini. Iya, ini sebetulnya tugas imam, Pak. Kalau zaman Rasulullah dulu kan nggak ada majelis takmir, nggak ada DKM, ya kan? Tugas imam tuh begitu, mengamati makmumnya betul-betul. Sampai-sampai kan kadang-kadang kita bingung ya. Kalau kata Rasulullah, afdhalus shalah tulul kunut. Sebaik-baik sholat yang berdirinya panjang. Artinya orang yang suratnya panjang-panjang itu terpuji. Tapi Rasulullah pernah marah kepada satu imam yang makmumnya kabur. Kenapa kalian? Kata Rasulullah, kami ini udah bosan sama dia ini, karena dia selalu panjang terus suratnya.
Lalu orang itu dimarahin malah sama Nabi. Kamu membuat fitnah ya. Kan di belakangmu tuh ada orang tua, ada anak-anak, ada orang sakit. Maka persingkat sholatmu. Coba tuh Pak. Itu termasuk kan Rasulullah menyempurnakan ibadah orang. Juga ada orang yang hobinya baca kulhu. Kalau jadi imam, rakaat pertama Isya nih kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Orang itu dibilangin, kenapa sih yang lain nggak dibaca? Saya senang mau kulhu ini. Maka diadukan Rasulullah tanya lagi, kamu kenapa? Saya senang sama Al-Ikhlas. Kesenanganmu pada Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Begitu. Bingung nggak? Jadi ini sangat fleksibel. Tapi yang penting kita tahu ilmunya. Nyempurnain ibadah orang itu tahu ilmunya gitu. Dan kosongan di situ. Di situ. Orang yang punya ilmu untuk mengisi. Betul. Dan ingat loh, ada caranya, ada kaifiahnya. Jangan mempermalukan orang. Nah, saya lihat di musola ini banyak sekali yang orang dipermalukan. Ya kan, misalnya orang ini jadi imam di tarawih, lalu setelah selesai salam, ada satu ustadz yang ngomong gitu, bacanya salah tuh tadi, mesti jangan begitu. Wah, nggak boleh itu, nggak boleh. Harus bijaksana. Orangnya diajak ngomong di tempat lain, tuh, Pak, bacaannya Bapak yang panjang jadi pendek jadi panjang. Mau jangan begitu karena itu mempengaruhi keabsahan sholat, gitu lah. Tapi yang jelas ada satu pihak yang berilmu yang menyempurnakan ibadah. Nah, dalam contoh ini hanya saya bawakan mengisi kekosongan shaf. Gitu. Karena shaf kalau kosong itu jamaahnya nggak sempurna, ya. Nah, bagian ini termasuk memakmurkan masjid. Jadi kesimpulannya dari bab ini, memakmurkan masjid itu ada 3. Pertama, membangun masjidnya sendiri. Kedua, memelihara masjidnya itu. Dan ketiga, menyempurnakan ibadah dalam masjid itu. Sampai sini. Setelah bagus, ada lagi yang nanya? Kalau nggak ada yang tanya, termasuk kayak mengisi kajian gitu kan. iya, mulai itu kalau itu. Kalau itu melengkapi banget itu. Jadi jangan pakai kosong, jangan cuma dipakai sholat doang, tapi ada kajian, ada pengajian gitu. Ada tadarus Quran, ada tadabbur segala macam gitu. Ya. Itu yang membuat masjid itu menjadi makmur. Makmur dalam arti bersama-sama kita mengurusnya, bersama-sama kita menggantungkan hati kita pada masjid. Kalau dipakai tidur, Pak? Beberapa pengalaman yang diriwayatkan langsung dari Abu Hurairah itu ya, Rasulullah nggak marah dengan orang yang makan dan tidur di masjid. Buktinya apa? Ketika tahun Hijriah pertama dan kedua, orang-orang dari Mekah yang ikut Rasulullah, ada 150 orang namanya Ahlu Sufah, tidurnya di Masjid Nabawi, makanya di rumah Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah lagi nggak punya makanan, maka Rasulullah teriak-teriak ke Utsman bin Affan, ke Umar itu, tolong teman-teman kasih makan nih. Tidurnya di masjid. Jadi kalau kamu tanya dipakai tidur di mana, nggak apa-apa. Tapi ya tahu diri, jangan ileran. Iya kan? Ya kan ada orang tidur di masjid iler, Pak. Dibangunin malah marah dia. Ya, terus lu ganggu aja tapi begini, iler. Ya. Saya pernah ceramah di masjid subuh-subuh. Itu saya lihat nih orang nih mungkin terharu menceramah saya. Iya. Ada airnya gitu. Saya kira air mata, saya deketin lagi iler, Pak. Ya, keren nangis. Jadi emang keterlaluan, Pak. Kalau tidur boleh. Nah, tidur ada yang membatalkan wudu, ada yang nggak membatalkan wudu. Ya kan? Di antaranya orang yang tahu ilmunya, tidurnya duduk. Kaki dilurusin begini aja. Itu kalau yang itu nggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kalau di tidurnya duburnya itu menghadap samping gitu loh. Nah, itu kan bisa los tuh ketut itu. Yang nggak berbau gitu, ya. Jadi nanti kita inilah soal masjid kita perdalam lagi. Yang lainnya? Udah ya, masuk bab 2 ya. Bab 2 berakhlak mulia. Nah, jadi kenapa ada janji kepada orang yang berakhlak mulia ini dengan rumah di surga? Karena akhlak mulia itu penting.
namanya akhlakul karimah. Kalau akhlak yang tercela, akhlakul mazmumah. Nah, ini akhlak mulia, ya. Nah, akhlak mulia ini hubungannya dengan dua pihak, baik dengan Allah maupun dengan sama manusia, dengan dua pihak. Istilah Qur'annya hablum minallah wa hablum minan nas. Siapa-siapa orang yang nggak bisa jaga ini dua ini, maka dia diliputi kehinaan. Dia akan hina di mana-mana. Misalnya jual bini, hanya pegang satu, yang satu enggak, sama hinanya. Jadi orang udah deket sama Allah, tapi apa manusia lainnya dibenci gitu loh. Percuma. Atau sebaliknya, dia loyal sama orang lain, sama masyarakat, tapi bahwa Allah nggak deket, terhina dia. Ini Allah yang berkata dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya begini: Duribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa hablim minallah wa hablim minan nas. Orang-orang akan diliputi kehinaan di mana mereka berada, kecuali mereka menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Buka Ali Imran 112. Ali Imran 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimu zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Sampai situ aja. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali kalau mereka berpegang pada hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, akhlak mulia itu gunanya itu menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Sekarang apa aja akhlak mulia yang dijanjikan Allah rumah di surga? Karena banyak akhlak mulia itu. Di antaranya pertama, orang yang sanggup meninggalkan akhlak tercela. Ya, pertama. Jadi akhlak tercelanya ditinggalkan. Kayak apa contohnya? Hadis nomor 3, lihat. Hadis nomor 3. Dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik ya, ana zaimun bibaitim fi robatil jannah. Aku menjamin rumah di tepi surga, ya kan? Tepi surga robatil jannah. Liman tarokal miro'a wa inkana muhiqa. Bagi siapa seseorang yang sanggup meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Pak Jidal tuh, perdebatan tuh pasti jelek. Karena dalam hati orang yang berdebat tuh pengen menang-menangan. Akhirnya dia gak lillahi ta'ala lagi gitu loh. Mau soal apa juga pasti jelek dan akan bawa emosi. Oleh sebab itu, begitu lalu kita ini sanggup soalnya bener nih kita nih, betulin, lebih baik kita diem. Maka jaminan Rasulullah, rumah di tepi surga. Namanya tepi, Pak. Bapak kalau ke puncak, pilih vilanya yang di gunung apa di tepi-tepi jurang gitu, ha? Kan lebih bagus dilihatnya gitu ya. Terus main apa namanya? Outbound apa? Nah, itu. Ada di surga ada, winian. Dia orang kampung lu enggak pernah tahu. Terus yang kedua, ya. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin rumah di tengah surga. Liman tarokal kadhiba wa in kana maziha. Bagi siapa yang sanggup meninggalkan kebohongan, kedustaan walaupun cuma bergurau. Bercanda bohong. Padahal cuma bercanda gitu ya. Tapi bohong. Maka enggak dapat apa-apa dia. Tapi kalau dia sanggup ninggalin, jangan bohong. Maka dia dijanjikan rumah di tengah surga. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, wa baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin rumah di surga paling tinggi. Nah, ini guraf bagi orang yang berakhlak mulia. Udah, gitu aja. Pertama ya. Jadi orang yang kalau bisa apa deh? Iya, di pinggir sama di tengah, itu bagi orang yang sanggup meninggalin perdebatan walaupun dia benar. Yang kedua, sanggup dia meninggalin dusta walaupun cuma bercanda. Ya. Itu maka dapatnya di
pinggir apa di tengah. Tapi yang berakhlak mulia, janji Rasulullah ada di tempat paling tinggi. Itu tadi ghuraf tadi yang kemarin kita bahas, ya. Yang kamarnya dari luar bisa kelihatan, dalam kelihatan, ya. Dan luasnya luas banget. Oke, itu pertama. Yang kedua, akhlak mulia itu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nah, kayak macam ustaz sakit dijenguk, ya. Jangan cuma lewat WA, cepat sembuh ya. Tapi saya nyamper nggak keluar. Hah? Saya nyamper nggak keluar. Gue intip lu nggak bawa anggur, nggak bawa apel, ngapain gue bukain? Ya. Bawa apa gitu biar yang sakit terhibur itu. Oke, kita lihat sekarang menjenguk orang sakit. Pertama-tama janjinya bukan rumah di surga. Kalau kita nengok orang sakit, kata Rasulullah, sama dengan Anda udah berjalan di kebun surga. Berjalan-jalan di kebun surga tuh. Coba, ya. Jadi udah ini nih, udah mulai mendekati. Hadis nomor 9. Lihat. Dari Ali, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ata akhahu, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, aidan masyafi kharafatil jannah, ya, berarti dia telah berjalan di kebun surga sampai dia duduk. Jika dia telah duduk, maka dia akan diliputi dengan rahmat. Apabila dia menjenguknya pada waktu pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Jika dia menjenguknya pada waktu sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Jadi yang penting aidan masya fi kharafatil jannah. Siapa yang jenguk orang sakit seolah-olah dia udah menguasai kebunnya di surga. Jalan-jalan dia. Ya, udah jalan-jalan. Artinya dia pasti calon penghuni surga. Yang kedua, hadis nomor 5, lihat. Hadis nomor 5. Dari Utsman bin Abu Saudah dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, iza adal muslimu akhahu auzarahu fillah azza wa jalla. Jika seorang muslim menjenguk atau menziarahi saudaranya karena Allah, maka Allah azza wa jalla berfirman, lihat, Allah langsung yang berfirman, tibta wa tauba mamsyaka, engkau telah beruntung, perjalananmu diberkahi, wa tabawwa'at manzila fil jannah, dan engkau telah menyiapkan tempatmu di surga. Jadi kalau kita tengok orang sakit, maka Allah berfirman, kita nggak dengar firmannya, tapi bunyi firmannya, kamu beruntung, kamu udah diberkahi, dan kamu udah nyiapin tempatmu di surga. Jadi sering-sering Pak nengok orang sakit, dekat di Jalan Soka, boleh buat waring ujung tuh loh. Susah amat lu. Kalau enggak transfer aja. Transfer kok nggak masuk. Rudi protes aja nih. Ya, itu akhlak yang kedua. Jadi pertama akhlaknya adalah meninggalkan akhlak tercela, ya, dengan jangan berdebat, jangan bohong. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga yang dijanjikan oleh Rasulullah rumah di surga adalah orang yang sanggup nyenengin anak-anak, membahagiakan anak kecil. Coba lihat hadisnya nomor 8, lihat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna fil jannati dara, sungguh dalam surga itu ada rumah, yuqalu laha darul farah, disebut rumah itu rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha sibyan, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut kecuali orang yang dulu ketika di dunia suka membahagiain anak-anak kecil. Jadi surga itu udah indah, Pak. Surga itu udah indah. Kita udah punya rumah nih. Tapi karena lantaran kita waktu di dunia ini suka bikin senang anak kecil, kita dapat hak juga. Tuh ada kapling buat kamu satu lagi tuh. Namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. Nah, kamu masuk situ. Kamu berhak. Yang lain yang enggak suka anak kecil enggak bisa masuk. Cuman kita aja yang bisa. Amin.
Ya, lumayan Pak, dapat apartemen, Darul Faroh. Bidadarinya ada di dalam, tetap ada. Pas Sugeng biasanya. Jangan ragu-ragu. Besoknya udah lagi tawaf ya. Jangan ragu-ragu. Ya, itu akhlak yang ketiga. Akhlak yang keempat adalah sabar dengan kematian anak. Sabar dengan kematian anak. Jadi ada satu hadis yang bunyinya begini nih. Ada orang punya anak. Anaknya diambil sama Allah. Lalu malaikat ditanya nih, yang nyabut nyawa, sama Allah ditanya nih, kamu nyabut buah hatinya? Iya, naam. Kan yang suruh engkau gitu. Lalu dia ngomong apa tuh? Waktu anaknya dipanggil sama aku, diambil, dia ngomong apa? Dia memujimu ya Allah. Habis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Malaikat saksikan, aku bangunkan rumah buat dia di surga, namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi dapatnya banyak Pak kita. Rumah Darul Faroh, Baitul Hamdi, Ghuraf, segala macam itu. Kalau sanggup, yang ini mungkin nggak sanggup lah kita. Kalau namanya Samratul Fuada, buah hati kita itu, ya. Kan maunya kita terus sampai dia menikah, kita punya cucu dari dia gitu ya. Maunya kan begitu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang di antara orang-orang ini yang diuji dengan dimatikan anaknya pada waktu masih muda gitu, anak itu. Lihat hadisnya nomor 12. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah akan berfirman pada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab, iya. Allah berfirman lagi, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Para malaikat menjawab, iya. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang hambaku itu ucapkan? Para malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Allah Ta'ala berfirman, buatkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga, dan namailah rumah itu rumah pujian. Saya yakin Bapak gak tertarik kan? Untuk dapat rumah pujian, gak tertarik kan? Syaratnya anak kita mati nih. Ya. Yang meninggal masih di kandungan? Sama semua itu anak juga kan? Sama. Ya. Syaratnya ketika dia mati itu kita baca alhamdulillah. Jangan kayak orang Jawa jengkel, alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah. Ya. Nah, terus dari ahlak yang kenapa Pak Arif? Anak nikah syukur. kan bener Pak Arif nih. Jadi susah kan Pak? Susah, yang ini ahlak ini susah. Tapi itu ahlak yang paling tinggi di hadapan Allah. Kita anggap bahwa Allah semua perbuatannya baik, ya kan? Biadikal khair. Apa yang terjadi ya udah. Nah itu susah. Tingkatannya tinggi itu, ya. Dan rumahnya Baitul Hamdi. Bapak tahu Baitul Hamdi di mana? Gimana Pak? Di paling tinggi di Firdaus. Paling tinggi. Bahkan Baitul Hamdi itu akan dikelilingi malaikat. Malaikat sambil memuji Allah tuh sambil ngelilingin rumah kita itu. Nih hambamu yang paling top nih. Dipencet kayak apa bilangnya alhamdulillah gitu ya. Oke, terus akhlak yang terakhir yaitu menjaga hablum minallah wa hablum minan nas dengan beberapa perbuatan. Di antaranya kita tengok hadis nomor 6. Apa kata Nabi? Inna fil jannah, sesungguhnya dalam surga, ghurfatu yura zahiruha min batinihi wa batinuha min zahiruha. Ada sebuah kamar ghuraf ya, yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar, yang Allah sediakan untuk siapa saja yang satu omat to'am, memberi makan. Ini akhlak hablum minan nas. Yang kedua apa? Walanal kalam, memperlembut pembicaraan, jangan kasar-kasar kalau ngomong. Yang ketiga, wataba'as siyam, selalu berpuasa, maksudnya
menurut kitab Fathul Bari, maksudnya dia mengerjakan puasa Daud. Jadi puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak ya. Terus yang keempat, ya wasallu wan nasu niyam, sering sholat tahajud. Jadi orang sholat tahajud itu hablum minallah apa minan nas? Hablum minallah. Ya, jadi yang 3 hablum minan nas, yang 4 hablum minallah ya. Memberi makan, memperlembut pembicaraan, selalu berpuasa dan sholat tahajud. Maka ini adalah akhlak mulia yang menyebabkan kita dapat ghuraf, tempat yang dihuni para nabi di surga nanti. Amin. Udah sampai bab ini akhlak mulia, ada yang mau ditanya nggak? Kan kita hari ini masjid akhlak mulia. Ada yang mau tanya? Kalau sayang sama hewan Pak termasuk nggak? Nggak ada. Saya sama hewan dapat pahala besar, tapi nggak masuk dapat rumah di surga. Nah, itu dianjurkan sayang sama hewan. Tapi hewannya yang bener, jangan kelabang lu sayang, rang-rang sebut rang-rang lu sayang, jangan. Ya kucing boleh ya. Dah, terakhir sekali, orang yang dapat rumah di surga melalui jalur lulus ujian di alam barzakh. Ya. Coba saya dibantu dibacakan hadis nomor 10. Pak bergantian aja nih. Dari Dede nanti kalau udah saya stop digantikan yang lain. Dede mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah masuk ke sebuah perkebunan Bani Nazar. Kemudian beliau mendengar suara sesuatu dan beliau terkejut. Setelah itu beliau bertanya, siapakah penghuni kuburan ini? Beberapa orang yang saat itu bersama Nabi menjawab, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka dan dari fitnah Dajjal. Cukup, Pak Luli. Maka mereka bertanya, dan selain itu wahai Rasulullah SAW menjawab, apabila seorang mukmin telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah malaikat kepadanya dan bertanya, apakah yang selama ini telah engkau sembah? Apabila Allah memberinya petunjuk, maka dia akan menjawab, aku menyembah Allah. Kemudian dia ditanya lagi, siapakah laki-laki ini? Dia menjawab, ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Setelah itu ia tidak ditanya lagi. Kemudian dia dibawa menuju neraka dan dikatakan kepadanya, ini adalah rumah yang semula disediakan untukmu, namun Allah melindungi dan memberimu rahmat, lalu menggantikannya untukmu sebuah istana di surga. Cukup. Ngerti Pak? Jadi pertanyaannya man rabbuka itu bisa dibalik pertanyaannya. Apa yang kamu sembah selama ini? Man rabbuka juga kan? Kita jawab Allah. Yang saya sembah Allah. Lulus. Yang kedua, laki-laki ini siapa nih? Muhammad, Rasul saya itu. Wah, udah sini. Dia dibawa ke satu tempat, namanya Khufratun min Khifarin Naron, jurang neraka. Lalu ditunjukin, itu kaplingmu yang tadinya buat kamu. Tapi karena kamu lulus jawabnya, yang saya tanya tadi, Allah telah mengganti kaplingmu itu dengan kapling di surga, istana di surga. Gitu. Tapi ini redaksinya saat menuju surga mestinya ini ya, Pak? Apanya? Nah ini kan setelah itu ia ditanya lagi, kemudian dia dibawa menuju neraka. Iya. Kan dia ditunjukin. Tuh itu kapling kamu tadinya. Karena Allah melindungimu, jadi kapling kamu diganti dengan istana di surga itu. Ke neraka. Diwariskan ya. Iya. Bayangin kita diperlihatkan neraka kita tuh. Nyaris kan? Tapi karena kita lulus jawabnya, maka diganti dengan istana di surga. Jadi Bapak sekarang latihan, ya. Iya, hati-hati ya. Harusnya gue potong. Ini dulu. Ya, itulah tadi adalah akhir dari bab mengenai
husnul maaf dan masakinah thayyibah. Mari kita sama-sama berusaha untuk menggapai tempat yang baik dan tempat kembali yang baik, tempat kediaman yang baik di surga nanti. Semoga ada manfaatnya, dan insya Allah minggu depan kita masuk kepada syarro maaf, tempat yang buruk, wabi salmihat, dan tempat tinggal yang jelek di neraka. Minggu depan itu ada 2 seri aja kok, 2 seri itu. Ya, baru habis itu ngomong soal lain lagi. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.